Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Lestari dengan NIM 2210301 dari kelas 7B. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas aplikasi statistika yang diampu oleh Dr. Eko Sulistiono, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam konteks penelitian kuantitatif. Nah, latar belakang itu merupakan bagian awal dari sebuah karya ilmiah yang berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Cara bagaimana kita menentukan latar belakang yang pertama itu harus berdasarkan data numerik atau statistik, dan yang kedua itu mengukur hubungan antar variabel, yang ketiga menggunakan data objektif melalui BPS, survei, atau laporan resmi. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti juga perlu menunjukkan adanya hubungan antar variabel seperti pengaruh satu faktor terhadap faktor lain. Nah, tujuannya sendiri itu untuk melakukan penelitian kita agar memiliki dasar yang kuat dan bisa diuji secara statistik. Jadi secara singkat, latar belakang dalam penelitian kuantitatif itu harus menggambarkan masalah yang nyata, yang dapat diukur dan didukung oleh data, dan mengarah pada pembuktian hubungan antar variabel. Yang pertama ini ada melalui fenomena atau fakta aktual. Dan yang kedua itu masalah itu yang bisa diukur atau dihitung seperti tadi. Dan yang ketiga arah kehubungan antar variabel X dan Y. Dan yang terakhir itu tujuan dan urgensi penelitian. Jadi dalam konteks latar belakang, dalam penelitian kuantitatif itu harus merujuk kepada fenomena atau fakta aktual. Selanjutnya itu penentuan variabel penelitian. Gimana caranya kita untuk menentuin variabel penelitian dalam konteks penelitian kuantitatif. Nah, kita harus tahu dulu bahwa fungsi variabel itu ada banyak gitu. Yang pertama itu bisa menjadi fokus utama yang diteliti. Yang kedua itu untuk menentukan arah analisis data kita, dan fungsi variabel sendiri juga itu sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis. Nah, pada bagian kedua ini yaitu penentuan variabel penelitian, kita itu fokus pada unsur-unsur utama yang akan diteliti. Secara sederhana, variabel juga merupakan segala sesuatu yang nilainya dapat berubah dan dapat diukur. Dalam penelitian kuantitatif ini, variabel itu sangat penting karena bisa menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis, analisis statistik yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan variabel gitu ya. Yang pertama itu kita harus menentukan topik atau masalah penelitiannya. Kita harus meneliti gitu ya. Yang kedua itu ada identifikasi faktor-faktor yang terlibat. Nah, yang ketiga, kita harus memilih variabel yang bisa diukur secara kuantitatif. Dan yang terakhir itu kita harus merumuskan variabel dalam bentuk jelas dan spesifik. Nah, sebelumnya di sini itu ada dua jenis variabel, yang mana variabel pertama itu merupakan variabel independen atau variabel X, yaitu faktor yang diduga memengaruhi. Yang kedua itu adalah variabel dependen atau variabel Y. Variabel ini adalah faktor yang dipengaruhi. Dalam penelitian kuantitatif, ini juga bisa terdapat variabel moderator atau intervening, yang mana variabel ini itu berperan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Langkah menentukan variabel itu bisa dimulai dengan menentukan topik penelitian atau masalah penelitian. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat, dan yang ketiga itu memilih variabel yang dapat diukur dengan data numerik begitu. Kemudian yang ketiga itu ada penyusunan hipotesis penelitian kuantitatif. Dalam penyusunan ini, hipotesis juga merupakan dugaan sementara yang mana hubungan antara variabel yang masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis ini juga menjadi dasar untuk melakukan uji statistik. Nah, ada jenis hipotesis. Yang pertama itu hipotesis 0 atau hipotesis H0, yang mana hipotesis ini itu tidak ada pengaruh atau hubungan antara variabel. Nah, yang kedua ini jenis hipotesis alternatif atau H1, yang mana jenis hipotesis ini itu ada pengaruh atau hubungan antara variabel X dan Y. Fungsi hipotesis juga sebagai arah penelitian, menghubung antara teori dan data, serta pedoman untuk menentukan jenis analisis yang akan digunakan. Nah,
Di sini ada langkah menyusun hipotesis. Yang pertama itu, kita harus menentukan variabel X dan Y. Yang kedua, harus merumuskan hubungan atau pengaruh yang ingin kita uji. Yang ketiga itu, kita harus nyatakan juga dalam bentuk kalimat yang jelas dan terstruktur. Nah, yang terakhir itu kita harus membuat versi hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya. Gitu. Dan untuk menyusun hipotesis sendiri, kita juga harus memulai dari variabel yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian merumuskan hubungan di antara keduanya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita harus menentukan variabel X dan Y-nya. Kemudian pada bagian keempat ini adalah teknik sampling, yang mana dalam penelitian kuantitatif ini teknik sampling itu sangat digunakan. Sampling sendiri itu merupakan proses memilih sebagai anggota populasi untuk dijadikan responden atau sumber data penelitian. Tujuannya sendiri itu agar peneliti dapat memperoleh data yang mewakili keseluruhan populasi tanpa harus meneliti semua secara langsung. Nah, dalam penelitian kuantitatif, kita juga mengenal dua jenis utama teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama itu probability sampling, yang mana teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Dan yang kedua itu, non-probability sampling adalah teknik di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, teknik ini juga biasanya digunakan ketika peneliti memiliki keterbatasan waktu, biaya, atau data populasi yang tidak lengkap. Selanjutnya di sini ada bagaimana cara menentukan sampel. Yang pertama itu kita harus menentukan populasi penelitian. Nah, yang kedua itu kita juga harus menentukan ukuran sampel yang representatif. Yang ketiga, kita harus memilih teknik sampling yang sesuai dengan karakteristik, populasi, dan tujuan penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.